Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Prastianisi, NPM 3522110002 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas IFET Semarang. Di sini akan mereview artikel jurnal International Bioenergy yang berjudul Sweet Sorghum, a Promising Alternative Feedstock for Biofuel Production. Yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal. Judul Sweet Sorghum, a Promising Alternative Feedstock for Biofuel Production. Jurnal Science Direct Journal homepage www.elsevier.com. Located Research, volume dan halaman vol 82 halaman 4070 sampai 4090, tahun terbit 2018. Penulis Rauf Ahmad Dara, Eajas Ahmad Dar, Ajit Kaura, Urmila Gupta Mutilak. Reviewer saya sendiri Eka Prastianisi, tanggal 17 Desember 2024. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi sorghum manis sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol dan menilai berbagai proses yang terlihat dalam produksi tersebut, termasuk fermentasi, distilasi, dan dehidrasi. Artikel ini juga menekankan pentingnya praktik berkelanjutan dalam produksi biofuel untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi. Subjek: sorghum manis sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol dan biofuel. Kata kunci: fossil fuel, biofuel, bioetanol, sweet sorghum, valuable co-product. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Artikel ini membahas potensi sorghum manis sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol, meliputi berbagai proses yang terlibat termasuk fermentasi, distilasi, dan dehidrasi. Sorghum manis dianggap sebagai tanaman bioenergi yang ideal karena kemampuannya untuk memproduksi biofuel dan produk sampingan berharga tanpa berdampak signifikan pada pasar pangan. Artikel ini juga menekankan pentingnya praktik berkelanjutan dalam produksi biofuel untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi. Selain itu, sorghum manis memiliki karakteristik seperti kandungan biomassa dan gula yang tinggi, ketahanan terhadap kekeringan, serta adaptabilitas terhadap berbagai kondisi tanah, menjadikannya pilihan yang tepat untuk produksi biofuel di berbagai iklim. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan sampel, yaitu mengumpulkan batang sorghum manis yang nantinya akan diproses. Yang kedua ada pre-treatment dengan asam. Ini menggunakan larutan asam yang diencerkan untuk hidrolisis bahan mentah yang meningkatkan ekstrak total gula. Kemudian ada pre-treatment dengan alkali, menggunakan natrium hidroksida atau NaOH untuk menghilangkan lignin dari biomassa sehingga meningkatkan fraksi selulosa dan hemiselulosa. Kemudian ada fermentasi very high gravity atau VHG yang merupakan fermentasi. Dalam penelitian ini menggunakan bakteri Xymomonas mobilis yang memiliki potensi sebagai produsen etanol dengan tingkat konversi yang tinggi. Model desentralisasi yaitu menerapkan model untuk desentralisasi atau DCU untuk mengolah batang sorghum dekat lokasi penanaman yang mengurangi waktu penyimpanan dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Kemudian ada parameter yang diukur yaitu pH, suhu, konsentrasi gula, dan kadar etanol. Kemudian yang dianalisis ada economic analysis untuk menghitung efisiensi energi atau input-output dalam produksi bioetanol dari sorghum manis. Yang kedua ada kromatografi untuk menganalisis kadar bioetanol. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan.
artikel ini membahas berbagai kemajuan dalam produksi bioetanol dari sorghum manis. Dengan fokus pada teknologi dan proses yang dapat meningkatkan efisiensi serta hasil produksi. Salah satu teknologi yang diulas adalah ASSF atau Advanced Solid State Fermentation yang mengintegrasikan distilasi etanol dari bagase yang difermentasi dengan perlakuan pra-alkali sehingga meningkatkan hasil gula yang mengurangi kebutuhan energi serta peralatan. Selain itu, penggunaan asam fosfat sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan asam sulfat untuk perlakuan awal juga diusulkan dalam artikel ini, yang dapat meningkatkan produksi etanol tanpa memerlukan peralatan yang kompleks. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penggunaan enzim eksogen seperti protease sebelum likuifikasi pati untuk meningkatkan hasil etanol dan mengurangi waktu fermentasi. Modifikasi genetik pada biokatalis dilakukan untuk meningkatkan toleransi terhadap produk sampingan beracun dari perlakuan asam encep serta upaya untuk mengurangi biaya enzim dan meningkatkan efektivitas selulase melalui pengembangan strain ragi rekombinan. Selain itu, metode fermentasi vari high gravity memungkinkan konsentrasi substrat yang lebih tinggi, yang meningkatkan efisiensi keseluruhan dan mengurangi biaya produksi, meskipun memerlukan strain ragi yang dapat mentolerir kadar gula tinggi. Selain itu, kemajuan dalam memodifikasi genetik bertujuan untuk mengembangkan varietas sorghum dengan efisiensi fermentasi yang lebih baik dan hasil etanol yang lebih tinggi. Penelitian juga difokuskan pada peningkatan kemampuan fermentasi ragi dan bakteri seperti Ximomonas mobilis dan E. coli untuk meningkatkan produksi etanol. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan pentingnya integrasi berbagai pendekatan bioteknologi untuk mengoptimalkan produksi etanol dari biomasa lignoselulosa serta potensi sorghum manis sebagai sumber bahan baku yang berkelanjutan untuk bioetanol. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini merujuk pada potensi sorghum manis sebagai sumber bahan baku yang berkelanjutan untuk produksi bioetanol dan biogas. Jurnal ini menekankan pentingnya penerapan berbagai teknologi dan proses, seperti teknik pemrosesan yang lebih baik, rekayasa genetik pada ragi dan sorghum, serta metode fermentasi yang efisien untuk meningkatkan hasil dan efisiensi produksi biofuel. Selain itu, sorghum manis ini memiliki keunggulan dalam hal keseimbangan energi yang tinggi, ketahanan terhadap kekeringan, dan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi tanah, menjadikannya pilihan yang kompetitif dalam industri biofuel. Jurnal ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam produksi bioetanol seperti masalah musiman, kebutuhan tenaga kerja dan biaya transportasi, serta pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi. Secara keseluruhan, integrasi pendekatan bioteknologi dan pengelolaan yang efektif dapat mengoptimalkan produksi bioetanol dari sorghum manis. Adapun kelebihan dari artikel ini adalah mencakup penekanan pada potensi sorghum manis sebagai sumber bahan baku yang berkelanjutan untuk produksi biofuel yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku bioenergi, dan pupuk. Selain itu, artikel ini juga membahas kemajuan dalam bioteknologi seperti rekayasa genetik dan teknologi pemrosesan yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi bioetanol dari sorghum. Kelebihan lainnya adalah sorghum manis memiliki kebutuhan air yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman lain seperti tebu, serta dapat ditanam sebagai tanaman yang bergantung pada curah hujan.
Kemudian, ada pula kekurangan dari artikel ini, namun artikel ini juga memiliki kekurangan seperti kurangnya data mengenai parameter yang menentukan keberlanjutan lingkungan dari pabrik yang beroperasi secara komersial. Selain itu, tantangan dalam produksi bioetanol seperti masalah musiman, kebutuhan tenaga kerja, dan biaya transportasi belum dijelaskan secara detail. Kekurangan lainnya adalah adanya kekhawatiran mengenai dampak pada pasar pangan global meskipun sorghum manis ini dapat mengurangi konflik antara pangan dan bahan bakar. Baik, itu tadi adalah pemaparan review jurnal yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.